bahaya nggak? Jelas ya. Jelas Kalau ya? misalkan fast food kan kayak lemak, Kayak gue gula. KFC, McD tuh lumayan ya? Iya dong. Karena ya. kita udah nggak tidur, Betul. disikat makanan. Iya. Nyikat yang lain boleh? Oh iya. Boleh aja. Iya boleh. Oh, maksudnya buah-buahan. Buah-buahan, air putih. Air putih. Oke. Iya. Oh iya, gitu. iya. Assalamualaikum, balik lagi di DPP Domi Punya Podcast. Oke, malam ini atau hari ini gue kedatangan kolega. Yang menariknya adalah mungkin sebelum-sebelumnya tuh selalu industri seni, kayak misalnya dari seniman, industri kreatif tuh dari desainer, ada ilustrator atau ada kurator, dan ada juga mungkin kayak ini kita ngomongin soal industrinya harus begini-begini. Nah sekarang ini yang kita mau obrolin menarik karena pastinya kalau untuk kita berkesenian, berkarya, kalau badannya nggak sehat itu nggak enak banget. Makanya hari ini atau kali ini kita mengundang sosok dokter yang sangat oke banget ya. Kita akan bahasnya lebih detail. Dan siapakah hari ini yang akan kita ngobrolin adalah Tarayona. Halo. Harus pakai dokter gak? Bebas. Oh iya, Gue karena Doi emang udah titelnya dokter dan sekarang lagi sekolah bedah ya. betul. Nah itu detailnya seperti apa kita mau bahas. Thank you banget Tarayona. Panggilannya Tara aja ya? Tara aja. Yes, oke. Gue ini baru kali ini kedatangan dokter. Karena memang gue mikirnya gini, karena ini sebenarnya relate dengan kayak seniman atau industri kreatif itu kan suka ngelembur. Betul. Atau kayak ngerokoknya kenceng, minum kopinya kenceng. Nah gue pengen tahu dari sisi kesehatan. Mungkin sebelum kita ngomongin detail itu, lu tuh basicnya gimana sih, dari asli mana atau dulu lulusannya di mana? Oke, gue S1 dulu di Unpad. Oke. Gue ngambil di Bandung, lulus 2018. Terus gue kerja sebagai dokter umum di Rumah Sakit Bunda Menteng. Deket sini. Deket sini. Oke. Terus pada gitu sekarang gue lagi lanjut sekolah ngambil spesialis. Apa? Ngambil spesialis bedah. Bedah. Itu kayak paling lumayan kalau nggak salah sulit ya. Bedah ya? Iya. Tahu fitter dong berarti dong. Wah ngeri. Amin gak oke aja sih. Oke. Oke, jadi ngambil bedah udah berapa tahun sekarang? Ini jalan tahun ketiga ya. Gue udah 2 tahun. Mungkin pendidikan bedah tuh 4,5 tahun lah. Jadi normalnya sekolah bedah itu 4 tahunan? 4 tahun. Oh gokil, lama juga ya. Lama juga. Kayak S1 sebenarnya. Benar. Anjir, oke. Dua kalinya. 2 kalinya. Dan sekarang udah berjalan. Di sela perjalanan lu juga bekerja atau residen ya? Jadi residen sebutannya. Juga bukan DJ aja yang ada residen. Iya, dokter juga ada. Di mana Tar? Di UI gue. Iya, Jadi di RSCM. Di Cipto. Yes. Oke, jadi hari-hari lo kalau kita pantau di Instagram sih lebih ke 3 poin nih olahraganya: lari, tenis, pedal. Yang lagi rame pedal memang ya. Semua orang kepedelan. Gokil. Pokoknya itu udah kayak satu karena nongkrongnya sih. Benar. Ya kan mainnya kan waiting list tuh. Yes. Nongkrongnya sama foto-fotonya tuh. Bener. Sosialnya juga. Sosialnya benar-benar. Yang dicari benar. Kita nyari teman baru di situ, karena koneksi sama macam-macam orang. Betul, karena kan itu mainnya kayak satu istilahnya kayak lu nggak mungkin main sendiri. Benar. Harus ada grup. Grup. Jadi komunikasi kan. Betul banget. Oke. Yes. Nah ini enaknya karena lo backgroundnya dari kesehatan, kita mungkin langsung mulai dari obrolan yang paling dekat dengan teman-teman. Kalau kayak seniman atau industri kreatif itu kan gak jauh ya dari rokok sebenarnya, paling basic. Iya. Sebenarnya nih kalau kita ngomongin soal mitos atau faktanya, itu kayak rokok tuh bagaimana sih sebenarnya di mata sosok dokter itu gimana? Karena ada gini loh, kayak gue nggak bisa banget bikin karya tanpa ngerokok. Oke. Ya kalau seniman kan pasti, wah gue stres nih, gue harus ngerokok buat stress relief gitu kan, pasti kan. Jelas kalau misalkan di kedokteran pasti itu dilarang karena itu nggak sehat gitu kan ya. Rokok tuh pasti ya dari iklan-iklannya juga udah ada ini kan, udah ada warningnya gitu. Merokok bisa memicu kanker apa segala macam gitu kan. Ya karena di rokok itu sendiri juga ada nikotinnya kan, ada nikotin, banyak zat adiktif di situ. Sebenarnya kenapa orang tuh bisa, seniman tuh bisa ngerasa wah gue relief banget nih, stres lega ya pada saat gue ngerokok. Karena emang si nikotin itu ngebuat ada yang namanya dopamin di otak gitu. Dia ngerilis dopamin secara
sementara. Mhm. Jadi pada saat lo ngerokok, lo lega nih rasanya. Mhm. Tapi setelah selesai ngerokok, dopamin itu bakal ngedrop. Drop say. Drop say. Oke. Iya, dopamin itu bakal ngedrop. Dan ujungnya bakal feedbacknya jadi feedback negatif. Jadinya lo ngerasa cemas lagi, lo ngerasa stres lagi yang makin meningkat. Jadi lo ngerokok lagi. Itulah kenapa kayak satu orang satu hari bisa beberapa bungkus. Betul. Di samping ada zat adiktifnya juga, ya otomatis ya feedback negatifnya tadi itu berulang-ulang, ya udah jadi lingkaran setan aja terus gitu. Nah sebenarnya kalau konteksnya orang sudah kecanduan tuh bisa kayak berhenti atau mengurangi nggak sih? Karena kan tadi lo bilang udah kayak efek apa ya? Bisa dibilang kayak edik lah ya. Edik. Bisa dikurangin atau menghilangkan itu bisa gak sih? Yang bisa mengurangi hanya kalian sendiri. Oh gitu? Betul. Mau kita sebagai dokter berbusa ya ngomong gak boleh ngerokok segala macam gitu. Ya udah ya, kalau dari dalam dirinya belum mau untuk berhenti ya gak akan bisa berhenti. Gitu. Tapi biasanya perokok berat ya kita usahain untuk di tapering off dulu. Jadi ya dikurangi satu sampai nanti benar-benar lepas gitu. Jadi ada tahapannya juga. Ya pastilah nggak mungkin bisa langsung lepas gitu aja kan. Apalagi udah bertahun-tahun, sehari bisa 3 bungkus misalkan rokoknya, ya itu pasti berat banget untuk langsung blast nggak ngerokok. Asem kalau kata kalau kata orang kan asem nih gitu. Tapi kan memang ada orang yang katanya itu misalnya gini, gue tuh kalau mengurangi jadi rasanya nggak enak. Artinya pernah banget yang dapat info karena dia benar-benar stop atau mengurangi rokok ini tiba-tiba jadi sakit. Itu bener gak sih? Jelas enggak dong. Iya ada sugesti itu. Iya. Karena biasanya gue kayak gini nggak pernah sakit, kenapa gue sakit? Itu gitu. semua dari pikiran kalian. Oke. Itu semua dari pikiran. Ya sebenarnya kan yang ngatur kita untuk merasakan apa segala macam itu dari otak kita kan. Gitu. Kalau misalkan kita mikirnya kita sehat, pasti tubuh kita juga ngikutin. Oh iya nih gue sehat nih gitu. Kayak lo mau ketemu pacar aja gitu ya gak sih? Iya kan, kayak wah gue semangat nih gitu. Tapi kayak lemes nih kayak ini. Pasti kalau udah pikirannya negatif, otomatis tubuh juga ngeresponnya negatif. Gitu aja sih simpelnya. Basicnya pikiran. Basicnya pikiran, suges kalau orang bilang ya. Anak gaul Jakarta. Suges Jaksel. Oke benar. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya ya bisa ya kalau mau karena dari pikiran. Betul. Terus gue mau coba nanya lanjut misalnya karena ini sebenarnya adalah aktivitas yang sering banget. Mungkin gak cuman soal industri kreatif, orang-orang lah kayak misal bergadang tuh. Kayak kurang tidur. Itu tuh bagaimana sih sebenarnya untuk memaintain tubuh kita balance? Sebenarnya kalau begadang ya susah juga ya. Karena kita sebagai dokter juga kita jaga malam. Iya jaga malam juga. Betul. Sendiri sebenarnya gimana caranya? Iya otomatis kalau misalkan kita nih udah begadang, ya otomatis besokannya kita harus bales tidur sesuai dengan porsi jam yang kemarin kita nggak tidur sebenarnya. Karena tubuh tuh beregenerasinya ya pas kita tidur gitu. Kalau misalkan kita kurang tidur otomatis semua bakal keganggu pasti. Pikiran, terus stamina, energi, otomatis ya kalian misalkan kayak di seniman khusus ya nggak bakal bisa mikir ada ide-ide muncul kreatif kalau misalkan kalian begadang terus, kurang tidur. Otomatis memori, terus kognitif juga pasti bakal menurun, keganggu lah pasti. Ya kuncinya cuma cukup tidur aja gitu, nggak bisa di otak-atik. Kalau kita ngomongin soal karena misalnya gue selalu hidupnya di malam hari, terus paginya tidur, itu bagaimana kan merubah siklus? Itu pengaruh nggak sih ke badan? Jadi ada yang disebut dengan circadian rhythm. Wah ini bahasa mulai masuk ya ke ilmu kesehatan gimana? Teori nih, sorry ya. Nggak apa-apa, textbook mulai keluar nih gimana? Itu apa tuh? Circadian rhythm gitu. Kalau misalkan circadian rhythm lo, misalkan lo bangun di malam hari, biasanya kan kayak ya gue lebih bisa merasa kreatif nih di malam hari gitu. Ya basically karena emang di malam hari tuh lebih tenang ya. Gangguan-gangguan eksternal nggak ada, kerjaan, orang ngajak ngobrol, orang ngajak sosial, orang ngajak hangout gitu, otomatis karena lebih tenang jadi otak lo bisa lebih berpikir secara fleksibel, otomatis ide-ide kreatif itu bakal muncul gitu. Cuman kalau misalkan
Ya sebenarnya gini ya, ada orang yang hidupnya di malam hari gitu. Itu sebenarnya sih ya nggak masalah kalau memang habitnya udah kayak gitu, gitu. Asalkan dia siangnya tidurnya cukup tuh. Sebenarnya gitu, sebenarnya gitu. Tapi ya pasti circadian rhythmnya bakal kebalik sama kita yang hidupnya di siang hari gitu. Apa nih? Circadian rhythm. Apa itu? Gua nggak ngerti, gue jarang denger. Emang apa ya, siklus tubuh aja, siklus metabolisme tubuh aja gitu. Pada saat kita bangun, oh ini hormon ini bakal meningkat gitu. Pada saat kita tidur hormon ini bakal menurun. Gitu-gitu sih sebenarnya ya. Kalau dijelasin di sini panjang jadi kuliah ya. Oke. Tapi masalahnya kan gini, teman-teman itu kadang atau gue sendiri juga kalau pas begadang ini suka lapar. Yes. Langsung makannya ketoprak misalnya. McD. Iya, nggak apa-apa. Belum ada iklan, nggak apa-apa. Sebutin aja junk food apa semua itu nggak apa-apa. Artinya kalau kayak gue makan McD atau lain-lain itu sebenarnya membuat gimana? Lemak kah atau jadi bertambah jadi apa tuh? Bahaya nggak? Jelas ya. Kalau misalkan fast food kan kayak lemak. Kayak gue KFC, McD tuh lumayan ya? Iya dong. Karena kita udah nggak tidur. Betul. Disikat makanan. Iya. Nyikat yang lain boleh? Oke ya. Boleh aja. Iya boleh. Maksudnya buah-buahan. Air putih. Oke. Oh gitu. Jadi boleh. Cara bagaimana? Sebenarnya sih kalau junk food otomatis udah nggak sehat ya. Sedentary lifestyle kita nyebutnya. Karena lebih banyak lemaknya dibanding ya gizi lo lain ya. Betul, gizi lo nggak seimbang lah. Sebenarnya kan yang dibutuhkan tubuh tuh ya protein. Ada porsi-porsinya, protein tuh berapa? 40%, lemak 30%, karbohidrat 30%, kayak gitu-gitulah. Gitu. Cuman kalau misalkan lo makan junk food terus-terusan, lemak lo bakal numpuk. Otomatis ya jadinya nanti ya obesitas, udah gitu begadang. Ya penyakit-penyakit kayak darah tinggi, stroke ya. Itulah jadi sahabat kalian. Itu ciri-ciri kayak maksudnya yang akan berakibat ke stroke. Terus ke tadi apa? Faktor resikonya. Iya betul. Itu gara-gara begadang ditambah dengan makan makanan kayak gitu. Iya, udah jelas. Ditambah ngerokok. Aduh, iya sih. Wine. Yang dia. Oke. Oh gitu. Yes, benar banget. Tapi sebenarnya dengan gue ada memang harus bekerja malam. Artinya misalnya gue kalau ngurusin pameran tuh loading malam. Untuk ada energi kan gue makan. Betul. Tapi untuk supaya badan gue balance tuh gimana caranya? Apakah gue paginya harus olahraga kah atau bagaimana sih? Nih gue sharing pengalaman pribadi. Ya benar dong. Sebagai dokter kan gue jaga malam. Jaga malam juga benar. Gue harus maintain ya biar gue gak kelihatan sakit di depan pasien gue. Betul. Masa dokter sakit? Dokter yang ngasih saran sakit gitu. Betul. Nah itu sharing dari perspektif lo. Nah misalkan gue gue jaga malam nih ya. Start dari jam berapa? Biasanya gue 24 jam coy. Wah gokil. Dan besoknya lanjut lagi. Tapi gue lihat lanjut terus. Selalu ada yang modelannya lari-lari loh. Tetap itu bagaimana sih? Jadi kalau misalkan gue udah selesai shift malam gue, otomatis kan pasti ada waktu kosong dong. Itu gue pakai buat tidur ya. Terus kayak ya gue udah kebiasa tidur sedikit memang. Sedikitnya berapa Tar? 4 jam gue udah segar. Cukup. Tapi yang penting kualitas over kuantitas. Oke, setuju gue. Benar kan? Benar. Kalau 4 jam lo deep sleep, bangun-bangun lo segar ya itu udah cukup menurut gue gitu ya. Dibanding lo tidur 12 jam tapi bangun-bangun lo lemas apa segala macam. Nah, ketika gue udah cukup tidur, kualitas tidur gue cukup. Ya udah bangun-bangun misalkan gue masih ada waktu kosong, gue pakai untuk olahraga. Gue lari, gue sempetin gitu. Plus gue juga lagi mencegah karena gue lagi sekolah nih. Jangan sampai gara-gara sekolah terus gue tingkat stresnya meningkat, gue jadi bleber gitu kan. Ya jadi gue jaga pola makan. Iya, jaga pola makan dong tetap ya kan. Belum nikah Pak. Iya, Tara belum nikah ya. Oke. Promo juga boleh ya. Boleh. Dinonton seluruh Indonesia. Oke. Gitu. Catat. Oke. Cakep. Iya. Oke. Jadi kayak ya udah tetap jaga pola makan. Gue nggak memungkiri gue suka juga junk food, tapi sekali-kali, nggak tiap hari. Ya tetap ya kalau misalkan makan sehari-hari ya kayak makanan warteg tuh sehat loh sebenarnya. Tinggal kita pilihan yang mana sih sebenarnya? Betul.
Yang penting lo banyakin sayur, lo banyakin serat, minum air putih yang cukup, makan nasi apa segala macam buat energi, ya udah gitu. Itu aja sih sebenarnya. Kalau dari gue ya gitu. Dari kayak ini misalnya sorry kalau misalnya kayak buah-buahan sendiri bagaimana? Otomatis dong kalau buah-buahan gue jadiin snack. Oh. Gue jadiin snack kalau gue lapar kayak jam 10 pagi, aduh lapar nih gitu. Boleh tuh makan buah-buahan apa aja yang kalian suka ya gitu. Kecuali ya kalian kalau misalkan punya diabetes ya jangan makan buah-buahan yang terlalu banyak karbonya misalkan gitu. Gulanya yang tinggi gitu. Ya konsul lah ke dokter ya. Aduh oke benar-benar. Untuk saran iya detailnya ya. Ini lebih spill dikit. Mas spill dikit aja. Oke. Memang ada juga ya tadi kita udah ngomongin yang rokok, lalu begadang, terus ditambah kayak misalnya kan ada gua harus kreatif kalau di malam hari ini lebih kayak meningkatkan kreativitas dengan cara musik tuh sebenarnya. Ngaruh gak sih kalau mau tidur itu harus ada musik tuh gimana tuh? Nah, ada penelitiannya tuh. Ada tuh? Ada penelitiannya. Gimana sih sebenarnya? Kalau seniman tuh biasanya ngedengerin musik nih gue biar bisa muncul ide-ide gitu. Jadi berdasarkan penelitian asik. Iya sih. Based on research ya. Based on research nih. Ini meta analytic review. Jadi emang udah tinggi nih tingkat penelitiannya. Udah hacep tinggi nih ya. Wih. Susah drop Oke. Jadi kalau musik upbeat asik. Upbeat. Beda sama Dick Mouse, beda aja ya, beda. Breakbeat. Oke. Musik upbeat itu bisa ningkatin mood. Berdasarkan penelitian ini nih. Iya. Kalau mood meningkat otomatis ide-ide kreatif lo tuh bakal ya dong kan mood lo udah naik nih ya kan yang dicari kan itu gitu. Jadi otomatis ide-ide nanti muncul sendiri. Oke. Gitu. Tapi ya ini nggak bisa diterapin ke semua orang juga karena kan penelitian pasti ada sekian persen yang nggak cocok gitu. Sama kalau musik yang cenderung melankolis, sedih-sedih kan ada nih. Zaman sekarang Gen Z galau-galau ya sih. Ya itu kalau berdasarkan penelitian itu kalau untuk seniman ya lebih untuk introspektif sama ningkatin emosional. Oke. Jadi biar supaya lebih dapet rasanya. Iya. Oh gitu. Berarti pengaruh ya? Ngaruh. Dan itu valid ya penelitiannya. Yes. Based on research tadi tuh ya. Based on research. Karena memang gue lihat juga kan ada supaya moodnya oke naik gitu kan. Ya. Ya udah deh gue dengerin lagu-lagu yang emang lumayan membangkitkan gitu karena emang pengaruh tuh gitu ketika lagi aktivitas atau lagi nyetir kan lo kalau nggak ngantuk biar nggak ngantuk lo gue nyanyi terus cuy kalau nyetir rasa kayak biar pumping terus tuh gitu. Jadi molek tuh gitu. nggak ngantuk itu maksud benar ngaruh oke sebenarnya emang ya itu pilihan lagu ngaruh ke emosi kita ya betul ngaruh banget. Oke. Kan ada juga nih orang kalau misalnya gue mau oke deh gue berenerginya biar kayak tambah pakai minum energi drink tuh. Nah, itu bagaimana lagi tuh sebenarnya kalau energi drink sebenarnya buat badan ya? Sebenarnya energi drink juga udah ada penelitiannya juga. Ada tuh. Ada penelitiannya. Jadi energi drink itu kan banyaknya dia kandungannya gula ya. Betul. Gula sehingga lo jadi kayak sugar rush. Sugar rush gitu. Cuman sama kayak nikotin tadi itu tuh efeknya sementara aja. Oh, booster sementara. Crash sementara. Justru nanti kalau misalkan lo kebanyakan atau gimana? Sikat terus. Sikat terus, Yokoy. Itu bisa jadi crash, malah lo jadi anxiety. Oh gitu. Iya kalau udah lepas dari minumannya si energi drink tadi entah itu emang dia ngedorongnya cepet tuh kickingnya cepet kickin iya tamunya datang cepet oke begitu yes jadi tapi sebenarnya kalau dipakai dengan sesekali aja atau dalam kadar yang pas ya misalkan kayak cuman ya lo nggak satu krat juga lo minum gitu ya itu bisa membantu misalkan kayak lo lagi olahraga pun sebenarnya boleh minum energi drink untuk dia bukan lebih pusing ya kalau kita olahraga? Iya nggak apa-apa, asalkan lo tetap pantau heart rate lo. Oke. Yes. Yang terpenting
tahu ya tekanan kita berapa. Tahu heart rate normal kita berapa. Nah ini penting juga nih buat orang-orang di luar sana yang suka olahraga gitu. Kalau misalkan heart rate tuh penting banget kalau lagi olahraga. Cara ngeceknya gimana, Tar? Pakai jam. Kalau tidak punya jam? Oh, lo bisa. Wah, gue jadi kuliah nih. Lo bisa raba nadi lo di sini. Lo hitung. Ini tangan kanan kiri. Bebas. Oh, sama aja tangan kiri. Sama aja. Terus kayak ini kan berdenyut nih. Megangnya 3 jari gini. 3 jari gini. Oh, 3 jari. Terus di sini. Sejajar sama jempol. Oke. Lo pegang terus udah gitu ya udah lo rasain kan ada denyut kan? Ada nih. Ada. Ya udah lo hitung selama 15 detik. Gue drum and bass nih. Oke. Oh gitu. Iya 15 detik nanti lo tinggal kali 4 aja. Oh, itu cara hitung heart rate per menit gitu. Oh gitu. Jadi kita tahu bahwa kita mau konsumsi harus cek dulu. Kalau heart rate tuh udah 170 ya lo kurangin dulu. 128 gimana? 128 oke lah. Beat 128 tuh ya. 128 BPM. Oke. Oh gitu. Yes. Jadi emang pengaruh ya, kita harus tahu bahwa kita heart rate berat emang paling mudah dari jam. Yes. Itu akurat gak sih? Akurat. Kita kan juga kayak misalnya kayak iWatch itu kan koneksi sama handphone tuh akurat. Akurat dong. Iya. Kan udah kan nempel ya. Sini. Iya, benar. Kan sebetulnya brand lain kan kita nggak tahu tuh, ada banyak kan. Benar. Ya kan? Benar. Mungkin beda dikit, tipis kan nggak tahu tuh. Beda tipis. Oh, ngaruh ternyata. Ngaruh dong. Dengan aktivitas lembur tadi ngaruh juga ya? Ngaruh banget. Kurang tidur ngaruh juga. Kurang tidur pasti bakal ningkatin heart rate lo juga. Oh. Gitu. Ngaruh banget untuk masalah dengan misalnya gue lembur, di saat itu gue makan juga banyak, ngaruh lagi. Betul. Oh gitu. Jadi emang pengaruhnya dari segi si pumpingnya ini ya. Ini. Tekanan dari jantung. Dari jantungnya, betul sekali. Nah, bagaimana dengan cara kita ngomongin soal olahraga untuk mengcombine supaya pikiran kita tetap ide-ide menarik selalu keluar, selalu kreatif tuh sebenarnya referensi lo tuh olahraga apa yang paling basic? Olahraga apa aja yang kalian sukain? Semua olahraga tuh baik, nggak ada olahraga yang nggak baik. Karena kan tujuannya untuk kesehatan pasti. Gitu. Namanya juga olahraga, ya kan. Benar. Jadi kalau kalian olahraga, asik. Promosi. Iya. Itu bisa ningkatin sirkulasi ke otak, lebih lancar. Jadi ya otomatis kognitif kalian meningkat, memori kalian meningkat, daya tahan tubuh meningkat, semuanya meningkat lah karena kan oksigen, nutrisi semua kalau aliran darah supply-nya lancar ke otak, otomatis juga bakal baik ke tubuh gitu. Kan yang mengatur tubuh kita ini kan otak gitu, basicnya gitu. Jadi kalau misalkan otaknya udah bagus supply-nya dan ada yang namanya neurogenesis. Aduh, apalagi itu. Jadi olahraga aktivitas fisik, terutama olahraga aerobik ini itu bisa memicu peningkatan neurogenesis. Neurogenesis itu adalah pembentukan sel-sel otak baru. Oke. Gitu ya, kayak regenerasi lah, regenerasinya jadi lebih lancar, otomatis ya kalian juga bakal berpikir lebih fresh, lebih kreatif pastinya. Gitu. Makanya penting banget sebenarnya olahraga loh. Penting ya? Penting untuk pekerjaan apapun. Sebenarnya ya. Paling basic untuk supaya gue malas ke gym, gue malas ke stadion atau gue malas ke GBK. Gue introvert nih. Gitu. Itu bagaimana? Ya lo kalian bisa olahraga di rumah aja. Caranya dengan ngikutin YouTube. Boleh lihat-lihat di YouTube kayak kalau cewek-cewek ini misalkan kayak mau ngikutin siapa Chloe Ting atau segala macam. Kayak sit up, push up. Itu salah satu aerobik juga atau kalian suka zumba atau apa. As simple as that gitu. Sekarang sosial media udah banyak banget. Kalian bisa browsing segala macem olahraga di situ. Tinggal ditiruin aja atau kalian suka misalkan cycling tapi nggak suka keluar rumah ya udah tinggal jalan sepedanya di rumah gitu. Kalau dancing di klub gimana? Tuh olahraga nggak? Olahraga juga. Skip. Tapi kan olahraga juga, bakar kalori juga. Itu benar. Kalau dancing doang ya. Dancing doang ya. Tidak ada amunisi lain. Betul. Oke. Tapi itu olahraga juga dong. Itu olahraga juga. Kan keringetan ya. Keringetan. Tapi kan gini ya, gue kenapa tadi nyinggung soal ada masukin yang dancing di klub itu artinya gini, karena ada gym yang 24 jam. Artinya misalnya gue kerja sampai malam, kayak gue mau olahraga tapi baru start jam 11 malam, itu bahaya gak sih? Sebenarnya nggak bahaya, asal kalian tahu takaran. Balik ada lagi kita yang tahu
kita ini adalah ya kita sendiri ya. Diri kita sendiri. Kalau emang kalian udah biasa olahraga di jam-jam malam ya sebenarnya sih nggak disarankan terlalu malam juga ya karena bisa ganggu siklus tidur tuh. Tidurnya pasti mundur jadi subuh tidurnya gitu. Ganggu circadian rhythm yang tadi. Nah sebenarnya olahraga yang disarankan itu kan pagi atau ya minimal sore lah, nggak yang tengah malam banget sebenarnya. Cuman kalau emang kalian super busy nih, super sibuk ya kan, ya it's okay juga asalkan tidurnya nantinya tetap cukup dan nggak ngeganggu aktivitas kalian di besok harinya. Sebenarnya itu aja sih. Kalau lagi kosong besoknya misalkan libur bisa ya oke lah nyantai seharian. Ya oke aja mau kalian olahraga malam pun nggak apa-apa asal tetap lihat-lihat heart rate dan segala macamnya. Intinya itu ya lihat selalu heart rate. Iya. Karena kan ya banyak kejadian di olahraga tuh tiba-tiba kolaps. Benar. Itu gimana sih? Ntar kalau misal membaca gejala itu karena ada beberapa teman gue yang kayak main futsal yang mungkin biasanya tidak main lama, dia main langsung maksain. Jadi kata dia tuh kayak ngebur. Iya benar. Itu apa ya? Itu karena apa? Ya itu bisa jadi karena satu shock hipovolemi ya. Aduh bahasa lo. Jadi kayak kurang kadar gula di darah langsung drop shy. Drop shy. Langsung kayak ngedrop banget. Kalian kurang gula di saat aktivitas fisiknya lagi tinggi-tinggi dan kalian maksain, ya otomatis muncul tuh semua. Keringat dingin, pandangan kabur, lemas, ujung-ujungnya kolaps pingsan. Itu bisa juga. Atau bisa juga ya jadi serangan jantung. Bisa tuh ya? Bisa banget. Ngeri ya? Tuh. Karena heart rate-nya yang terlalu tinggi tadi. Gitu jantung pompa udah gitu serangan deh gitu. Dia pompanya jadi nggak teratur. Serangan kolaps. Bisa juga kayak gitu. Makanya hati-hati banget gitu. Kita tahu lah takaran diri. Kayak kalau misalkan emang nggak biasa olahraga berat, ya jangan maksain gitu. Olahraganya step by step dulu. Kalau memang udah nanti kuat, baru boleh lah digas. Gas terus. Oke. Tapi kan gue melihatnya banyak juga yang terjadi kolaps itu adalah umurnya masih muda. Benar. Ya itu bisa jadi karena maksain tadi. Gitu. Jadi tidak melihat umur ya? Nggak melihat umur. Kayak masih energiknya masih bisa kena juga. Lucu-lucunya juga. Kena juga bisa. Memang nggak mandang umur. Ya balik lagi kita kan yang tahu diri kita, kapasitas kemampuan kita mampu lari seberapa jauh, kuat seberapa lama, olahraga kan cuma kita sendiri. Betul. Kalau emang nggak biasa kuat olahraga lama ya nggak usah gengsi lah untuk berhenti, untuk istirahat, ambil nafas gitu. Itu juga nggak ada salahnya gitu. Betul. Justru main aman aja lah gitu. Kan olahraga buat sehat. Aman aja. Aman aja. Oh iya betul. Karena gue ngelihatnya juga ada orang, gue kenapa ya abis minum kopi itu deg-degan, tuh ngaruh juga tuh. Tuh apa tuh kalau kayak gitu? Kalau minum ya otomatis kafein ya. Kafein kan bikin lebih pumping. Tapi gini ke semua orang itu pasti ada juga yang kayak gitu ya? Iya. Kafein tuh emang apa ya, dia lebih kayak ini sih, kayak ngeboost lagi apa gimana dia? Kafein itu memang bisa ningkatin metabolisme. Kayak kopi ya. Kopi kayak 1-2 cangkir kopi itu bisa ningkatin heart rate apa segala macam. Otomatis kita jadi lebih semangat untuk kerja, lebih melek gitu. Jadinya lebih produktif. Cuman kalau misalkan terlalu berlebihan juga dikonsumsi, misalkan lebih dari 4 gelas gitu ya otomatis efek sampingnya juga ada, jadi tremor, jadi berdebar-debar. Sampai tremor ada? Ada kalau emang kebanyakan kafein jadi tremor. Oke. Biar gue joget juga. Oke. Oh gitu, ngeri ya emang. Iya, semua tuh emang yang sewajarnya aja, secukupnya aja. Yang berlebihan juga nggak bagus. Nggak bagus, apapun itu ya. Iya benar. Secukupnya aja. Oh gitu. Nah kan oke, kopi tadi udah. Kalau misalnya kita ada ya banyak info, misalnya gue kalau minum alkohol itu bisa kayak jadi tidur atau istirahat. Itu gimana sih sebenarnya orang-orang yang berpikir supaya gue bisa enak nyenyak tidurnya, gue minum dulu. Tapi itu ada beberapa teman gue memang terjadi, dia jadi plong tidurnya lama, seru gitu, kayak jadi sehat. Dia nggak tahu, menurut lu gimana?
Kalau berdasarkan penelitian lagi ya. Asik. Ada based on research lagi nih. Lagi. Jadi kita nggak asal ngomong. Ya, ada buktinya ya, buktinya. datanya. Oke. Alkohol itu memang bisa mempercepat tidur, tapi itu justru ngeganggu siklus tidur kita karena dia ngeganggu, aduh rada medis lagi nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa dong. Ngeganggu tahap tidur REM, rapid eye movement. Oke. Jadi emang kita gampang tidur, cuman bangun-bangun tuh bakal nggak segar karena fase kondean. Karena kondean. Iya. Karena wow. Iya. Nggak gitu. Nggak gitu ya. Ya karena fase REM-nya itu terganggu, jadi tidurnya nggak sedalam itu sebenarnya. Oh, oke. Gitu. Iya, jadi justru menghambat siklus tidur yang normal gitu. Malah bangun-bangun jadi nggak segar. Sebenarnya sih gitu. Jadi kalau misalkan lo minum alkohol biar nyenyak tidur lo, itu kayak sugesti lo aja sih sebenarnya. Pikiran. Tapi nggak bakal senyenyak tidur yang normal lah. Pastinya. Karena alkohol itu kan anaerob ya gitu, memicu metabolisme anaerob gitu. Sebenarnya kan yang kita butuhin kan ya metabolismenya ya aerob dong gitu. Gitu. Jadi ada yang memang bilang gue pokoknya mau tidur ini kayak minum dulu nih. Susah tidur. Gue minum atau gue biasa jet lag, gue minum supaya bisa tidur gitu. Soalnya. Iya. Abis pergian jauh jet lag, gue kualitas tidur lo jadi berkurang sebenarnya. Tidur lo jadi lebih dangkal, gampang kebangun-bangun. Ujungnya nanti insomnia, minum lagi. Iya, emang lo suka minum aja. Demen aja. Oke. Oh gitu. Iya. Oh. Ya makanya kan alkohol, rokok ya semuanya nggak ada yang disarankan ya di dalam dunia medis ya, karena ngeganggu hal-hal normal aja gitu sebenarnya. Sosial aja kali dikit-dikit boleh lah ya. Asal sewajarnya aja balik lagi secukupnya. Iya. Oh, karena memang pengaruhnya kan ini soal masalah pikiran ya. Betul. Bukan kalau dari tadi based on researchnya ini sebenarnya tidak membuat nyenyak, malah justru mengurangi tidur. Betul. Malah jadi tidur lo terganggu. Dikit bangun gitu ya. Lebih dangkal gitu. Oh gitu. Oke, kalau kita ngomongin soal namanya kita buat supaya sehat pasti ada suplemen makanan tuh. Nah, sebenarnya kan ada kayak apa ya? Ada yang bilang minumlah B kompleks, minumlah ini. Itu sebenarnya ada yang bilang memang bagus, tapi ada efek sampingnya ya nggak sih? Sebenarnya gimana tuh menurut lo yang kayak pengetahuan dari dokter tuh? Sebenarnya suplemen makanan tuh ya kadang-kadang dibutuhkan oleh tubuh. Kan kayak nge-gym tuh harus ada suplemen. Ada beberapa kayak misalnya lo ada beberapa lah susu protein. Apa itu suplemen? Iya, suplemen. Efeknya bagaimana sih? Ya sebenarnya kalau misalkan untuk konteksnya nge-gym atau apa, ya protein itu dibutuhkan. Protein itu kan bisa didapat sebenarnya dari makanan biasa ya. Lo makan daging pun udah ada proteinnya. Lo makan dairy produk pun udah ada proteinnya gitu. Tahu tempe pun protein sebenarnya. Cuman kadang-kadang orang, gue pengen kebutuhan protein gue lebih tinggi nih supaya otot gue lebih jadi gitu. Betul. Jadi gue minum susu protein. Ya sebenarnya nggak salah juga sebenarnya gitu. Asal kalian tahu balik lagi takarannya. Makanya disarankan untuk kontrol ke dokter gizi apa segala macam tuh sebenarnya untuk itu. Nah balik lagi kalau misalkan untuk konsumsi suplemen makanan kayak vitamin nih, zaman-zaman kita COVID dulu. Betul. Vitamin digas semuanya A B C D sampai Z ya kan. Betul, benar. Iya kan? Ya sebenarnya dibutuhkan. Cuman jangan salah ya, kalau misalkan kalian suka minum vitamin D, tapi kalian nggak pernah ngejemur, itu percuma aja. Karena vitamin D yang kita makan, yang kita minum, itu nggak bakal bisa bekerja kalau misalkan kita nggak kena sinar matahari sebenarnya. Gitu. Jadi tidak cocok bagi yang suka lembur. Karena bangunnya siang. Gitu. Tetap harus ada kena sinar. Tetap. Ya multivitamin tuh perlu ya, apalagi kalau misalkan kalian aktivitasnya padat gitu. Itu sangat membantu pasti untuk ngejaga stamina. Cuman ya diperhatikan lagi lah gitu. Semua yang over tuh nggak bagus. Dan kalau misalkan kalian punya basic penyakit tertentu atau kalian minum obat-obat dari dokter, itu harus dikonsultasikan juga ke dokter. Sebenarnya gue cocok nggak sih minum suplemen ini, boleh nggak sih, dibolehkan nggak sih? Balik lagi konsul ke dokter ya guys. Oh iya. Tarayon aja kata Instagramnya ada aja. Ada masuk soft selling. Soft selling. Jadi emang gue ngeliatnya ada beberapa info yang boleh kok di vitamin A, B, C, D digabung semua. Terus sebenernya
Aman aja. Aman? Aman aja. Ginjal gimana? Nah ya balik lagi kan, kalau misalkan kita konsumsi sesuai dengan dosis yang dianjurkan kan pasti ada dosis dong. Yes. Sehari cukup sekali gitu. Itu juga nggak bakal ngeganggu ginjal, tenang aja. Ya, asal kalian minum banyak mah ginjal kita kuat. Ginjal kita tuh kuat sebenarnya. Iya, nggak masalah. Ya lebih parah kalian minum alkohol atau apa ya, itu lebih caur lagi. Iya nggak sih? Hacep aja kuat pesaing. Kuat, oke. Iya, masa sama multivitamin kalah gitu. Oh jadi tidak ada efek ya? Nggak ada efek sebenarnya. Tapi biasanya kan orang suka minum herbal nih. Iya. Iya. Nah, kalian juga jangan menganggap yang alami itu pasti sama dengan aman. Oh gitu. Sebenarnya gitu. Nggak semua yang herbal tuh aman. Karena ya kadang-kadang herbal tuh juga nggak jelas ya kandungannya itu apa. Jadi balik lagi dicek kalau misalkan kalian suka yang nih gue konsumsi ekstrak daun ini apa ginkgo biloba rebusan ini yang dalam bentuk pil itu dicek lagi kandungannya sebenarnya apa, di research lagi terus sudah BPOM atau belum. Balik lagi kayak gitu. Jadi nggak semua yang alami itu aman sebenarnya. Ya karena di proses kalau memang lo mau alami ya lo rebus aja sendiri daunnya. Nggak usah lo minum dalam bentuk pil sebenarnya gitu. Oh jadi jangan sepenuhnya percaya ya. Betul. Harus kita baca indikasi detail-detail itu. Kalau itu kan soft selling juga tuh. Oh iya benar masuk. Oke. Jadi yang paling benar kalau mau adalah dengan cara si daunnya sendiri kita rebus langsung. Ya kalau mau. Kalau memang kalian pecinta herbal alami apa segala macam, ya boleh-boleh aja, itu sah-sah aja sebenarnya gitu. Ya kan alami ya memang tumbuh-tumbuhan. It's okay. Tapi kalau misalkan nggak jelas nih kalian minum pil-pil, oh ini herbal nih katanya gitu. Tapi kita nggak tahu ternyata dalamnya steroid gitu. Nah, bisa jadi kan. Bisa. Ternyata gue seger minum ini gitu ya. Ternyata dalamnya steroid ya. Sama aja bohong. Oh. Gitu jadi emang kayak ini ya sebenarnya kan ada kategori gua beli kayak obat-obatan itu sama aja nih kayak rebusan daun tapi dijadiin si kapsul itu juga belum tentu sebenarnya ya. Belum tentu. Dicek juga ya. Harus BPOM tuh penting ya. BPOM penting banget. Oh karena kadang kita menemukan di e-commerce tuh nih dari daun-daun ini dari apa istilah kayu-kayu ini. Iya benar. Tuh juga ngeri ya. Ya dicek lagi ya. Gue nggak bilang itu enggak. Iya artinya dicek aja. Betul. Lebih selektif lah sebagai konsumen. Karena kan juga kita kalau ngelihat di apotek juga ada juga yang artinya BPOM-nya harus dipastikan kan. Betul. Palsu juga banyak kan? Banyak, makanya hati-hati ya. Nah, saran lu untuk mendapatkan obat yang benar dan oke tuh sebenarnya masuknya di mana sih? Ya beli di toko-toko official aja. Official tuh pasti ya. Official tuh pasti. E-commerce ngeri sih kadang ya. E-commerce ngeri. Kalau nggak agak ngeri sih sebenarnya, apalagi nggak jelas. Lihat rating aja deh. Oh iya. Yang official lah, yang udah pasti. Pasti ya. Iya, udah pasti. Atau kalian bisa cek di BPOM website kalau nggak salah. Ada ya? Ya harusnya ada. Harusnya ada produk. Jadi kita bisa ngecek gitu ya. Terregistrasi. Yes, betul banget. Karena kita kadang minum-minuman itu tidak segera kayak efeknya tapi nunggu berapa lama dulu baru kerasa ya. Iya dong. Akumulasi dalam tubuh ternyata ya nggak jelas juga yang kita minum apa gitu. Iya, keracunan males juga ya. Males juga ya kan. Mau sehat jadi iya benar. Sama kayak kita keracunan mushroom juga gak enak tuh ya. Aduh. Hancur tuh. Oke. Oh iya. Nah, gue mau nanya sekarang mungkin tadi udah banyak bertanya. Gue sekarang mau coba ke gaya hidup lo lah. Yes. Ini kan lifestyle lo ngeri ya. Karena ngerinya adalah bagus. Artinya gini, lo tadi sudah mention lo bahwa lo juga sibuk kayak kerja malam, arti jaga malam. Tapi keesokan harinya olahraga juga. Itu bagaimana sih lo pola makannya itu tuh gimana ntar? Work life balance. Aduh, tapi banget gue. Sorry. Gak apa-apa. Artinya gue pengen tahu dong yang bisa lo membuat jaga malam lo juga teratur. Istirahat lo oke, dilanjut olahraga oke, badan tetap fit. Nah, rahasianya apa tuh? Rahasianya, udah ada rahasia sih sebenarnya, ngatur waktu lo aja. It's all about priority guys. Waduh, asik. Mantap gitu, boleh bener. Semuanya harus prioritas sih. Semua harus prioritas ya. Otomatis kan kerjaan dulu ya, kerjaan kita selesain dulu. Abis itu kalau ada waktu istirahat ya kalian istirahat semaksimal mungkin, kalian latihlah diri kalian gimana caranya supaya kalian tuh bisa tidur seefektif mungkin. Tips dari gue ya, seefisien mungkin. Jadi dalam waktu yang singkat kalian bisa mencapai kualitas tidur yang
misalkan kayak gue biasa tidur 6 jam baru baru nyenyak, baru enak lah gitu. Tapi nggak ada salahnya juga kalian kalau kayak gue ya, gue kepepet nih, gue cuma bisa punya waktu tidur 4 jam, ya udah gue maksimalin 4 jam gue itu supaya bisa dapat kualitas tidur sama kayak 6 jam gitu. Ya kalau gue sih kuncinya di situ. Kebetulan saya udah biasa seperti itu, tapi ya nggak harus dicontoh juga. Iya, artinya ini kan setiap badan beda-beda ya. Dan yang memahami balik lagi badan Kalian kita sendiri. kalian sendiri, betul. Ya ini karena gue kepepet aja. Kepepet aktivitas, jadi ya harus tidurnya terbatas. Terus ya kalau misalkan bangun gue nggak ada aktivitas, ya gue pasti luangin waktu untuk olahraga. Jadi emang pada dasarnya gue hobi olahraga. Kalau gabut dikit gue pasti nyarinya olahraga. Olahraga. Nyari endorfin. Iya, Nyari dopamin. Dopamin yang ya hormon-hormon yang untuk meningkatkan mood lah, biar happy. Tetap waras. Benar. Gitu. Lo berarti kan kerja lo dari jam berapa sih kalau malam tuh? Kalau gue jaga malam tuh sebenarnya 24 jam. 24 jam? 24 jam gue lanjut lagi besoknya aktivitas lagi. Itu kayak gitu lo kalau lapar makannya apa kalau malam? Iya, sebenarnya apa aja yang ada ya gitu. Artinya emang tetap lo jaga juga sih kalau malam? Tetap jaga ya. Biasanya lo ngapa ngemilnya? Ya gue nggak mau mungkiri gue juga suka pecel ayam ya guys gitu. Kadang-kadang iya, kadang-kadang juga ya kita manusia lah, normal lah gitu. Cuman ya gue membatasi, nggak setiap malam gue makan pecel ayam juga kan gitu. Kadang-kadang ya gue makan yang banyak sayurnya gitu ya, lebih sehat lah. Karena gue tahu ya gaya hidup gue juga nggak sepenuhnya sehat nih. Gue olahraga juga terbatas, tidur terbatas, ya otomatis makanan juga harus gue jaga gitu. Air putih dibanyakin gitu aja sih sebenarnya. Ya 4 sehat 5 sempurna itu udah paling penting sebenarnya gitu. Mau kalian beli makanan apa atau masak makanan apapun, asalkan gizinya itu tercukupi, terutama serat ya, serat, buah gitu-gitu, karbo, bebas lah, mau nasi merah, mau nasi putih, nasi coklat, kayak bebas. Yang penting sesuai aja sama berat badan tubuh kalian, BMI lah. BMI itu apa? BMI itu body mass index. Wah gawat, oke. Ya kalau kalian lagi mau nurunin berat badan, ya karbonya dikurangin. Kalau misalkan mau naikin berat badan, karbonya dinaikin. Atau kayak ya proteinnya dibanyakin gitu. Karena sebenarnya tubuh tuh nggak butuh banyak gula juga sebenarnya, karena protein dan lemak tuh bisa diubah menjadi gula juga. Dengan kalian konsumsi protein dan lemak yang cukup, serat yang cukup, buah, air putih, itu udah cukup sebenarnya. Nggak usah pakai karbohidrat ya. Tapi ya karbohidrat diperlukan juga untuk energi sebenarnya gitu. Oh, lu berarti kalau dari segi protein ya yang jadi ahli gizi nih. Nggak apa-apa, ini kan perspektifnya Tara gitu. Boleh. Berarti makan juga masih agak lumayan di warteg atau di beberapa kayak street food gitu masih oke ya? Masih oke. Asal ada nggak? Asal apanya gitu ada nggak? Iya, asal bersih pasti ya kan. Terus ya nggak terlalu yang minyak-minyakan banget lah. Pecel lele kan minyak. Sampai hitam tuh. Betul, tapi itu kan yang enak. Oh sesekali, bener. Jangan. Kol goreng itu enak banget tuh. Itu nggak sehat ya? Nggak sehat banget. Sebenarnya. Minyak jenuh loh, panasin berulang-ulang ya pasti nggak sehat dong. Oke. Makanan berproses tuh pasti nggak sehat ya. Iya. Apalagi prosesnya yang udah panjang banget gitu. Minyaknya banyak banget ya itu pasti. Tapi kalau emang minyaknya nggak hitam tuh nggak enak katanya gitu. Ya, yang enak pakai, apalagi pakai ini daki-daki emasnya. Iya, protein tuh. Oh gitu. Jadi minyak juga dikurangin kali ya? Dikurangin dong pasti. Nah kan zaman sekarang anak-anak muda udah pada aware sama healthy food nih. Iya nggak sih, betul. Healthy food. Udah banyak juga jualannya di air freezer. Di apa namanya? Gimana? GoFood boleh dicoba. Boleh sebut. Di GoFood, GrabFood juga banyak kan, Gojek. Iya, boleh. Smoothies gitu kan. Smoothies gula bukan sih? Kalau misalkan smoothiesnya pure dari buah sih ya enggak ada tambahan gula dan preservatif. Susu apa nggak ada? Iya. Ya sebenarnya sehat gitu. Ya itu kan sekarang sebenarnya anak-anak muda udah pada aware sama kesehatan. Udah mulai mereka sih healthy food udah mulai. Dibandingin zaman dulu healthy food udah banyak banget, udah gampang banget nemuin makanan sehat, makanan diet, gampang banget di Gojek sekarang ya kan.
Iya bener, kayak beberapa gue lihat tuh juga ada paketan catering Bener, yang sehat-sehat ya. catering sehat. Iya bener. Hmm, Oke tuh ya sebenarnya ya. oke banget dong, oke banget. Iya. Gue mendukung. Oke, siapa-siapa boleh tuh ya. Boleh Nah, dong. tapi kalau dari segi misalnya dari emang istirahatnya kurang itu ngaruh juga. Ngaruh Ngaruh ya. banget. Meskipun kita kita memang olahraga tapi istirahat kurang tuh ngaruh, percuma ya? Percuma, ya istirahat tetap harus cukup ya. Iya. Cuman kadang kan susah. Aduh kadang. Kadang susah karena istirahat yang kurang tuh pasti nggak gumut banget. Benar. Jadi cranky kalau misalkan Benar. kurang tidur, pernah Iya. merasakan? Pernah banget lah. Iya. Nggak fokus, Yes. pasti ya itu karena ya otak kita nggak maksimal kerjanya. Betul. Tuh, balik lagi harus regenerasi neurogenesis tadi. Oh, oke. Karena kan memang gue lihat kalau kita sampai capek dan kurang tidur tuh bawaannya marah-marah, Iya. apa sensitif gitu jadinya. Emotionally instable. Iya, itu emang begitu ya? Iya dong, ngaruh banget. Makanya tidur yang cukup tuh harus banget. Harus basicnya dengan cara istirahat dan juga air putih kali. Air putih pasti. Kalau sehari berapa sih normalnya? 2 liter kan? 2 liter tuh. Iya. Patokannya adalah yang sebotol itu aja 2 gitu ya. 2 liter itu. Kalau kita banyakinnya teh gitu, teh tawar bagus nggak? Kan sama air tuh, gue mau nanya deh. Sama air. Nah itu bagus nggak? Ya sebenarnya yang paling bagus dan yang paling tidak membebankan ginjal kan air putih. Air putih. Gak ada warnanya. Betul. Ya kan, emang yang paling sehat aja gitu. Kalau teh itu kan masih ada zat-zat dari daun tehnya sendiri, ya itu pasti kerja ginjal juga akan meningkat. Ya kalau lo minum 2 liter teh sama 2 liter air putih jelas lebih Bagus prefer air putih dong. Betul, Gitu. betul. Walaupun tehnya teh tawar nggak pakai gula ya. Iya. Gitu. Boleh lah teh, cuman kayak nggak 2 liter juga sih. Iya. Gokil juga sih. Iya, makanya. Oke. Cita teh apa gimana? Iya. Bener. Oke, ya sewajarnya. Secukupnya. Hashtag. Secukupnya aja. Oh, nih kalau misalnya gue ada beberapa pertanyaan, misalnya kan, karena kita seneng banget sih gue ngomongin kesehatan nih Tar. Karena emang gue jarang juga nih ngobrol sama dokter detail gitu kan. Karena gue ngelihatnya kan dari segi tadi mungkin makan udah diolah kayak jangan minyak-minyak. Terus kayak misalnya air putih gitu ya. Nah, pertanyaan gue adalah kalau misalnya gula itu emang banyak di nasi. Artinya kalau kita mengurangi nasi itu bahaya nggak sih? Sebenarnya enggak. Karena terbiasa dari kecil nasi nih, sekarang kita mengurangi, itu gimana efek badannya? Karena mungkin yang badan kok badan ini bilangnya kayak gue jadi kurang menerima nasi, itu kan tidak terbiasa tuh bagaimana? Kaget nggak? Iya pasti ada kagetnya kalau lo biasa makan nasi 1 hari misalkan 3 piring, terus lo kurangin porsi nasinya pasti akan ada efek dari tubuh lah ya. Apa? Lemes, pusing gitu ngaruh nggak? Iya pasti ngaruh awal-awal. Tapi di saat lo udah tapi ada fasenya itu tuh ada jangka waktunya, misalkan kayak cuma 2 minggu atau berapa. Ketika lo udah mulai terbiasa, balik lagi ke habit ya, semua itu ya. Lo kurangin misalkan porsi nasi lo dari 3 piring ke 1,5 piring, otomatis konsumsi gula lo juga menurun. Ya otomatis itu juga sebenarnya bisa membuat metabolisme lo jadi lebih efektif sebenarnya kalau nggak kebanyakan gula ya. Iya, kalau kebanyakan gula kan penyakit kita kan diabetes, hipertensi, apalagi sih nggak jauh-jauh kan kalau misalkan dari pola makan gitu. Gitu ya. Jadi lebih aware aja sih sebenarnya dari usia kita ya. Iya, benar. 20, 30, 40 gitu. Kurangin lah gula sebenarnya karena protein, lemak balik lagi bisa diubah menjadi gula. Gitu. Dan badan memang butuh gula sih sebenarnya. Badan butuh gula, enggak yang harus zero karbo gitu, enggak juga, cuma dikurangin aja, dibatasin sesuai porsi. Balik lagi kontrol dokter gizi. Benar. Terus kalau kita ngomongin ini misalnya nasi merah tuh ngaruh? Nasi merah membantu sih. Iya. Dibanding nasi putih kan dia kadar gulanya lebih rendah ya dibanding nasi putih. Nasi merah tuh dan seratnya dia lebih tinggi gitu. Makanya lebih dipilih untuk orang-orang yang misalkan diabetes atau yang mau diet pakai nasi merah. Sekarang udah ada nasi coklat, ada nasi shirataki. Porang ya apa? Porang, beras porang. Lebih banyak lah variasinya sekarang gitu. Kalian tinggal pilih yang mana yang kalian suka. Sebenarnya itu semua makanan sehat asal diolahnya benar. Iya. Gitu dan dikonsumsinya benar.
Jadi kalau kita nangkap dari pembahasan itu tadi yang bagus sebenarnya rebusan ya daripada goreng ya. Iya dong, pasti. Semua yang direbus tuh bagus ya. Semua yang direbus yang minim food process. Oke. Dan lo melakukan itu nggak? Kadang-kadang ya guys ya. Jadi saya juga masih manusia biasa. Ya, tapi lo diimbanginya digenjot di olahraga sih. Betul. Gue akuin itu. Oke, lo tadi sebelum sini aja lo olahraga apa? Pedal dulu. Berapa jam sih lo biasa kayak gitu? Kebetulan gue lagi agak lenggang akhir-akhir ini, jadi gue bisa. Karena lo ada apa istilah agenda mau ke US lo ya? Apa sebutnya? Itu ngapain ntar? Gue mau presentasi aja sih, ada international meeting ini. Berhubungan dengan kerjaan lo? Berhubungan. Kedokteran ini? Iya, betul. Lo diundang ke sana untuk presentasi? Betul. Gawat sih nih, gawat. Sambil menyelam minum air lah ya guys. Traveling juga nih ya? Iya. Kapan berangkatnya? Minggu besok. Aduh, gawat. Itu adalah pas nih momennya bisa ngobrol ya. Yoi. Sebelum lo cabut nih ya. Asli. Gawat. Di sana olahraga juga gak? Iya dong. Kalau di sana tenis sih lebih masih hype-nya tenis ya kalau di US ya. Dan lo ada plan mau main di sana juga? Mau dong. Wah, gawat. Kenapa gak running sih? Bisa juga running. Karena paling mudah kan? Paling mudah. Dan running. Bisa di mana aja kan? Betul, di Central Park kali itu. Astaga, NYC. Lo berarti suka juga maraton? Nah, gue kebetulan udah half marathon, tapi gue udah latihan sendiri udah, tapi gue belum ikut officially race yang half marathon gitu. Cuman lari terjauh gue 27 km. Gokil. Lo udah tes tuh beberapa kali ya? Udah. Tapi belum yang full marathon ya, karena keterbatasan waktu dan lain-lain. Tapi memang ada plan. Ada plan nanti gue mau full marathon kalau gue udah selesai sekolah dan lain-lain. Karena apa itu sih? Butuh training yang disiplin banget kan. Betul. Gitu. Konsisten. Lo gak bisa cuman ntar aja 9 sekali gak bisa. Ada programnya kan. Program menu gue hari ini berapa kilo. Menu gue interval. Menu gue ini. Betul. Emang kayaknya lebih faktor ini sih, kayak kita tuh udah siap jadwal. Betul. Terus ngikutin banget kayak konsisten. Kita harus tertib lah intinya. Dan timing siap mental. Siap duit. Kalo, iya dong, benar ya. Tapi kan kalau gua malu nggak ngomong duit, aman aja. Gitu. Amin. Gua sih nggak nyebut duit, kalau itu udah aman. Gitu. Ya itu pasti ya. Tapi yang gue tahu sih yang paling basic adalah konsistennya, kayak betul. Jadwal-jadwalnya. Iya. Itu ya. Komitmen ya, komitmennya untuk lo lari sampai full maraton tuh gue salut sih sama orang-orang yang bisa maraton. Itu gokil. Ada kemarin baru-baru yang orang Indonesia di Pasir tuh di daerah, gue lupa, di Arab sana, Timur Tengah, yang maraton ada. Gila, kayak gitu. Sampai dia ngejar itu. Gila. Makanya jadi kayak Berlin Marathon udah lewat dia sampai ke tahap 6 udah kelar tuh ya. Gila. Kalau trail run lu udah pernah nyoba? Trail run gue jujur hiking udah, tapi gue belum pernah trail run. Kalau ada kesempatan dan ada waktu juga gue pengen banget trail run. Jadi kayak lu mencoba semua olahraga ya? Pengennya sih gitu ya. Oke. Karena emang seneng aja. Wall climbing udah pernah? Udah. Yang memang di tapi yang di tebing belum. Belum pernah nyoba. Diving gue belum. Tapi itu lu kayak harus nyobain. Iya, karena Indonesia kan kaya kan. Indonesia negara kepulauan. Makanya bagus-bagus kan underwaternya. Tapi lu bisa renang kan? Bisa dong. Bisa renang. Tapi diving ada yang bisa renang nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan tekniknya beda. Betul. Yang penting nyelam kayak batu. Deep pokoknya. Oke. Tapi lo memang ada kecenderungan explore ya ternyata ya lo orangnya ya. Iya, gue suka hal-hal baru guys. Hal-hal baru. Iya, cowok baru gitu kan. Amin aja. No comment. Oke. Iya. Gak apa-apa karena kan gue liat lo aktif banget. Iya. Waktu era lari banget. Tenis sekarang pedal banget. Gila. Tapi emang sekarang lagi hype sih di mana-mana ya. Iya. Itu kayak futsal era dulu, rame di mana, jamur di mana-mana kan. Iya, seru banget karena kalian bisa ketemu komunitas-komunitas baru gitu loh. Orang-orang baru, teman-teman baru, koneksi baru. Persis. Itu dari situ semua yang kan nggak menutup kemungkinan. Betul.
ketemu partner kerja, Partner apa. hidup juga nggak Partner apa-apa. hidup juga boleh, asik. Nggak apa-apa. Boleh, Iya, boleh itu udah aja. boleh Kita aja. bertempat positif Iya, dong. sporty. Yoi, seperti yang kau minta. Mantap, bener. Karena gue lihat itu yang paling mudah deh sekarang. Karena Iya. banyak yang bilang gue kayaknya nggak bisa tenis tapi bisa pedal gitu-gitu. Iya, karena mudah ya. betul. Belajar pedal tuh lebih mudah, lebih apa ya? Lebih Dari segi equipment kan berbeda tuh, lebih ringan artinya ya kan. Iya, dari cara mukulnya juga lebih gampang dibandingin tenis. Kalau tenis lo butuh coaching yang serius lah. Iya, betul. baru bisa mukul. Iya, mukul side. Mukul side. Oke. Jadi lo rajinnya sekarang yang 3 hal tadi ya, lari, tenis dan pedal itu. Iya, betul. Kalau yoga jarang. Dulu gue sempet rutin yoga karena gue Di rumah atau sekolah atau kayak apa klub gitu. Iya, kebetulan di rumah bukan. Oh, di rumah? Di mall, iya. Oh gitu. Di rumah. Di rumah. Lu sendiri? Sendiri gue pakai YouTube gitu. Oh, gitu. Atau kadang-kadang gue ikut morning class yoga di mana, Okay. sekalian meditasi, karena ada coachnya kan. Relax ya buat pikiran. Betul, stress relief gitu. Dan itu untuk flexibility juga karena gue punya back pain yang parah. Itu kenapa penyebabnya? Apa tuh back pain gue? Back pain gue karena postur gue nggak benar. Terus gue operasi bongkok segala macam. Oh, sempet duduk lama, kerja segala macam. Ya itu jadi salah satu faktor gue yoga deh gitu untuk stretching juga kan gitu. Dan sekarang lumayan jadi ada perubahan gak? Sangat berubah semenjak gue kenal yoga. Itu gue udah nggak pernah back pain lagi. Itu kerasa ya? Kerasa banget. Maksudnya lo dengan cara stretching tidak pakai obat? Betul. Ya gue basically orangnya males minum obat. Wah sih. Sejujurnya. Nggak Chemical Brothers ya Anda, waduh. Chemical Romance aja. Oke. Iya. Lu mengurangi kayak obat-obatan? Iya, membatasi. Kalau gue nggak butuh ngapain gue minum gitu. Sebenarnya kalau masih bisa gue tolerate kayak rasa sakit atau apa ya, gue pernah patah tulang dan gue nggak mau disuntik obat. Terus bagaimana untuk kayak menahan rasa sakit itu? Iya. Apa ada pernah sakit terus ya? Iya. Jujur lebih patah hati kayaknya. Ya gue minum obat ini karena gue takut disuntik sebenarnya. Oh gitu. Iya. Lu dokter tapi takut disuntik? Agak. Lu nyentik orang oke dong. Tapi kalau lo disuntik duduk dong. Oh gitu. Iya. Jadi caranya dengan apa? Dengan kayak misalnya lo menghindari obat-obatan tuh pakai apa? Herbal? Enggak juga. Enggak juga. Ya kalau misalkan memang dibutuhkan ya gue minum gitu. Tapi enggak yang mau dikit-dikit minum obat juga sih sebenarnya gitu. Ini personal opinion. Iya. Gitu. Iya. Mungkin juga kan emang ada cocok-cocokan. Ada orang yang enggak suka bisa kayak terus-terusan. Betul. Oke. Soalnya kadang-kadang kalau lo misalnya pusing kayak gue pusing sih minum obat. Kalau lo pusing gimana biasanya? Sama, gue juga suka sakit kepala ya kalau udah kecapean. Itu namanya tension headache gue. Itu gitu ya? Iya, kayak suka berdenyut kepala belakang. Persis. Itu apa sih penyebabnya? Itu kalau kurang tidur sama gue kecapean, misalkan terlalu overtraining olahraga, gue kurang tidur, tapi gue paksain olahraga, itu kadang-kadang gue juga suka kayak gitu, kecapean dan kurang makan. Obatnya cuma 2, tidur dan minum paracetamol yang pakai kafein. Oh, kirain gue karena invoice-nya belum cair. Benar, vitamin D. Duit. Jadi tapi beneran tuh saran lo tadi. Benar. Paracetamol sama kafein, yang ada kafeinnya. Jadi itu beli di mana aja ada? Boleh sebut merek? Boleh dong. Panadol merah. Itu udah. Gue minum Panadol. Solusi tuh. Solusi banget. Panadol merah itu udah minum aja langsung. Istirahat. Terus istirahat tidur. Hilang pasti langsung. Karena kurang makan itu. Kurang makan, kurang tidur, kebanyakan aktivitas, overuse. Jadi gue sering tuh kayak gitu tuh. Iya. Semuanya kayaknya kayak situ ya. Iya. Gua, semua orang habis telat makan. Oke, benar. Makanya harus ada yang ngingetin makan. Aduh, itu rasanya. Anda belum juga kan? Aduh. Penting ya? Penting banget. Penting. Pasangan itu penting ya. Alarm lah ya. Udah makan belum gitu. Tapi sebenarnya gue nggak suka sih kalau cuman bilang udah makan belum. Udah gue send ya. Action. Ya action dong. Jangan cuman talk less do more. Iya.
Kayak gitu, lebih Iya, real iya. dong. Benar. Oh, apalagi sih Tar, biar merasa dirinya ini kita enak untuk bisa kita mau pol-polan kayak oke begadang oke, olahraga oke, sebenarnya apa aja sih rahasianya sih sebenarnya? Iya, itu aja sih sebenarnya berusaha untuk membalancekan diri gitu. Ya lu jangan terlalu Pikiran soalnya ngaruh Tar, banyak pikiran kayak misalnya iya, oh kerjaan lah apalah lah benar. itu. Ya sesuai porsinya aja ya, kalau jam kerja lo kerja Iya pol-polan. iya iya. Tapi setelah lepas dari jam kerja, kalau gue ya, gue nggak pernah mau nyentuh kerjaan lagi sebenarnya. Kalau nggak emergency. Sepulang lo dari jaga atau Iya, itu lo udah nggak megang? dari dulu, dari zaman gue sekolah, gue nggak pernah mau belajar ngulang di rumah kalau emang waktunya nih gue istirahat, waktunya gue main. Jadi sesuai porsi-porsinya aja gitu. Ya kan ada orang yang kayak wah gue mau belajar terus-terusan, gue mau kerja terus-terusan, bahkan di rumah pun lo jadi kurang quality time sama keluarga lo gara-gara lo kerja terus workaholic Ya. kan misalkan ya. Ya itu juga nggak bagus sebenarnya. Jadi yang balance aja, work life balance gitu, sesuai porsi-porsinya. Kalau gue sih gitu ya, gitu kali. Secukupnya lagi. Secukupnya lagi. Iya. Karena emang gue kadang ya oke lah udah olahraga tapi tetap aja karena mungkin masalah itu ya lebih manajemen waktu kali ya. Iya, manajemen. Jangan juga ketika istirahat mikirin kerjaan juga gitu ya. Benar, kalau udah istirahat ya udah lo nikmatin waktu istirahat lo, enjoy Iya. gitu. Kalau kerja ya lo kerja maksimal gitu. Jangan lo kerja males-malesan juga. Iya. Iya, kan nanti jadi keganggu-ganggu tuh waktu yang Semuanya, lain betul, gitu. Jadi kerja sesuai tupoksinya aja. Asik tupoksi. So wise banget Iya. ya. Iya. Emang pengaruh banget sih karena kan Iya. juga kadang oke udah dikasih jamnya tidur masih main HP tuh masalahnya itu nggak Benar. bagus juga tuh kan. Nggak bagus banget Aduh mau sebenarnya. tidur main handphone tuh Iya, aduh. mau tidur sleep call kali ya. Aduh. Udah lama enggak nih? Aduh. Udah lupa apa itu ya? Apa itu ya? Aduh. Itu nama apa? Iya. Itu nama tempat. Anjir, gua kadang nih kalau kita ngobrol seru gini emang panjang banget sih Tar. Iya, nggak kerasa udah. Nggak kerasa. 5 jam berlalu nggak kerasa ya. Aduh. Tapi gua sih sebenarnya menjelang mau terakhir nih kan Yes. lu karena sosok dokter ya kan dan juga lu lagi aktif kayak sekolah lagi bedah. Iya. Itu dan pergaulan lo jalan terus. Saya kan olahraga itu sebenarnya kalau dilihat ya ini kan sebenarnya sosok Tara ini emang karena energiknya karena emang lo mengincar apa sih sebenarnya gitu. Karena semuanya lo iyain gitu. Lo mau fokus dokter tapi lo pingin emang jadi fokus di sana ya? Iya dong, Itu jelas. bedah itu kan ngeri ya. 4 Iya. tahun loh. Iya, ya gue suka aja gitu, dan gue kayak memang Orang tua ada yang dokter gak sih? orang tua gue nyokap dokter gigi, Oh. bokap bukan dokter, tapi sepupu-sepupu gue banyak yang dokter. Jadi lo terinfluence juga kali ya? Ngeliat mereka ya? Sebenarnya gue belum ada sosok yang menginfluence banget sih kalau dari keluarga ya. Dulu pas gue pertama ngambil dokter, jadi emang kemauan dari diri sendiri, gue gak kepikiran yang lain gitu. Jadi ya udah gue jadi dokter deh gitu. Enjoy. I enjoy it very much. Gitu. Ya dan jadi dokter bedah ini salah satu ya cita-cita gue juga sih sebenarnya. Gue pengen. Bedah tuh kayak wah gokil sih. Gue juga sebenarnya sebagai wanita itu minoritas Iya, banyak laki kan. Betul, banyak dokter bedah. Kok lo kepikiran mau jadi dokter bedah? Jadi sebenarnya gue tadinya mau jadi dokter kulit. Ah, Ya itu mas kan, lebih cocok deh. cucok ya, Iya Bo, dong. gitu kan. Sling gitu kan. Iya. Yang cakep-cakep aja gitu kan, pakai high heels ya dan segala macam. Estetik gitu kan. Benar ya kan, perawatan. Cuman gue udah sempet magang juga waktu itu, tapi entah kenapa Nggak dapet. Gue nggak dapet feel-nya dan gue lebih merasa tertantang untuk masuk bedah gitu. Jadi ya udah gue ambil jurusan ini dan ya alhamdulillahnya gue nyaman gitu. Enjoy juga sih. Enjoy Karena juga. utamanya kalau lo suka dan lo emang enak ngejalanin ya, nggak stres sih. Nggak stres ya. Kalau emang cocok bisa datang ke Oke, paham lagu jadi. Iya. Oh gitu. Iya gitu. Tapi emang lo sendiri merasa bahwa dokter pilihan lo dan emang lo pingin difokuskan di situ. Iya betul. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya. Seru ya. Iya, punya pekerjaan yang sesuai passion, alhamdulillahnya. Gila passionnya dokter, gokil. Gue gawat. Enggak sih, ya kayak biasa aja sebenarnya karena gue suka aja jadi kayak ya semua pekerjaan kan pasti ada plus minusnya dan pasti.
ya nggak mungkin lah gue nggak pernah ngeluh gue capek gitu Iya, kan, iya. pasti ada aja. Cuman udah ngeluh ya tetap aja dijalanin gitu ya. Itu artinya berarti lo berada di track yang bener aja gitu. Gak terbebani, gak stres apa segala macam. Nih sebelum berakhir nih, lo apa yang mau lo bagi informasi entah kesehatan, kegiatan lo, atau misalnya boleh nggak sih kayak ngobrol sama lo nya soal konsultasi atau apapun terserah mau lo bagiin bebas. Boleh banget sih. Ada kamera tuh. Wih, Iya deh. gimana ya? Gak ada kata-kata ini sebenarnya Tiara. bukan ketimbang, artinya lo mau berbagi informasi, gue ada acara ini atau apa, infoin aja. Atau lo mau kayak misal infoin, boleh sih teman-teman kalau mau misalnya mau nanya ke gue apa boleh banget, apapun itu. Atau mau cari sesuatu apapun boleh. Pasangan mungkin. Gitu ya, lebih ke sayembara gitu. Oke. Ya sebenarnya feel free aja kalau misalnya memang mau nanya-nanya seputar kesehatan ya. Sekarang kan sosial media udah banyak, kalian bisa googling sendiri sebenarnya. Cuman kan tetap harus ada apa ya, sebuah validasi lah dari profesi dokter gitu. Karena kan nggak semua yang ditulis di sosial media itu benar gitu. Jangan kalian telan mentah-mentah, gue sakit pinggang nih, apa gue sakit ginjal ya gitu. Karena kan di pinggang tuh banyak organnya gitu. Bisa dari macam-macam, bisa otot doang, bisa tulang, bisa lo salah postur atau apa. Belum tentu ginjal gitu. Jadi jangan sekarang informasi udah makin mudah, tapi kalian juga jangan jadi gampangan juga gitu nerima informasi gitu. Di cross check lagi, tanya ke ahlinya terutama ya, supaya nggak jadi misinformasi gitu aja sih sebenarnya. Dan feel free kalau misalkan memang mau nanya seputar apa aja lah tentang kesehatan, feel free nanya ke gue juga boleh lewat Instagram apa segala macam. Instagramnya apa sih namanya? Tarayona. Asik, masuk. Oke. Atau mau ngajak pedal olahraga boleh ya? Boleh Lo banget. ada hari khusus gak sih? Sekosongnya gue aja sih sebenarnya. Jadi nggak terjatuh kayak gue Selasa pedal, Rabu tenis, nggak gitu ya? Ada sih, gue Senin tenis biasanya. Di mana sih lo tenisnya? Sama teman-teman gue di Lenteng Agung. Oh, apa nama daerahnya? Maksudnya nama klubnya? Pejaten Tenis Club. Boleh silakan. Itu Pejaten Tenis Club. Itu memang selalu hari setiap Senin. Iya Senin ya. Terus kayak gue pedal tuh Pedal First. Nama ini lo ya. Nama komunitas gue Pedal First. Biasanya Senin, Selasa, Kamis. Jadi gue habis pedal terus gue tenis. Anjir, oke benar. Rada-rada ini sih, tapi kayak nggak apa-apa juga dicontoh. Iya. Tapi di mana tempatnya si pedal itu? Selalu di Kemang kah atau di mana? Iya di Kemang. Ada banyak tempat baru loh. Banyak banget sekarang. Iya. Pedal baru banyak banget. Karena emang antusiasmenya tuh setinggi itu. Betul. Karena apa ya? Mudahnya kah atau karena komunitasnya seru? Yes. Seru banget sih, gamenya seru, ketemu orang barunya seru, apalagi buat ekstrovert kayak gue ya. Lu ekstrovert emang? Gue ekstrovert cuy. Iya. Gue ekstrovert. Makanya lu explore banyak ya? Makanya iya. Sana kemarin udah kayak bajing loncat gue. Oke. Itu aja sih sebenarnya udah. Ada lagi? Aman ya? Aman aja. Terima kasih ya. Thank you banget Pak Dok. Tarayona. Gua akhirnya banyak informasi yang tadinya ada info-info yang menurut gua kurang valid, dipastikan dengan Dokter Tarayona. Nanti gua ngobrol sama lo lagi, gua mau closing dikit ya. Terima kasih sekali lagi, thank you Tarayona. Terima kasih ya teman-teman. Tadi udah ngobrolin nih seru karena biasanya kan kemarin-kemarin ngobrolin tentang industri kreatifnya tuh dari ada seniman, ada desainer, ilustrator. Nah, ini kita tadi dari perspektif yang berbeda, di mana masih ada komponennya yang di era-era kayak misalnya ada begadangnya, ada ngomongin soal kafeinnya atau misalnya ngerokoknya gimana dijelasin tadi sama Tarayona. Karena memang dia adalah dokter yang official ada di RCM ya. Iya. Itu setiap hari apa sih kalau misalnya itu? Enggak sih, gue sebenarnya lagi pendidikan kan. Pendidikan. Ya, jadi kadang-kadang gue di RSCM, kadang-kadang gue di rumah sakit yang lain juga, sesuai rotasi gue aja. Iya, jadi dia adalah dokter yang lagi program sebenarnya ya. Lagi sekolah. Karena memang ngambil program bedah dan itu kalian kalau mau konsultasi bisa aja langsung dicek Instagramnya di Tarayona. Dan juga jangan lupa share, like, komen, dan juga subscribe Motor Indonesia dan Instagramnya Tarayona. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Tarayona. Thank you. Asik.